muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, sekaligus meminta istiqamah kepadanya agar Allah wafatkan kita di atas Islam, di atas iman, dan dalam keadaan bertakwa kepadanya. Kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mujmal Usuli Ahli Sunnati wal Jama'ati fil Aqidah, prinsip-prinsip aqidah Ahlu Sunnah wal Jama'ah, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Aqal hafizahullahu ta'ala. Masuk kita kepada pembahasan yang keempat dari bab yang kedua. Syekh hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, al-imanu bil malaikatil kirami ijmalan wa amma tafsilan fabima sahha bihi ad-dalilu min asma'ihim wa sifatihim wa a'malihim bihasabi ilmil mukallaf. Prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dalam perkara malaikat, dalam pembahasan malaikat, adalah al-imanu bil malaikatil kirami ijmala. Wajib mengimani seluruh malaikat yang mulia secara global. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani atau beriman kepada para malaikat yang mereka adalah al-kiram, malaikat yang mulia. Mengimani keseluruhan secara ijmalan, secara global, secara menyeluruh. Wa amma tafsilan, adapun yang secara terperincinya, fabima sahha bihi dalil, maka wajib beriman dengan dalil-dalil yang sahih tentangnya. Adapun perkara yang terperinci tentang para malaikat, maka wajib beriman kepada dalil-dalil yang sahih tentangnya. Min asma'ihim, baik berupa nama-nama mereka, wa sifatihim, dan sifat-sifat mereka, wa a'malihim, dan amal perbuatan-perbuatan mereka, bihasabi ilmil mukallaf. Hal itu sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang mukallaf. Hal itu berdasarkan atau sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal. Itu mukallaf, aqil, baligh. Tayyib. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua konsep besar di dalam memahami perkara atau persoalan tentang malaikat. Yang pertama adalah secara ijmal, yaitu secara global atau secara keseluruhan. Yang kedua adalah secara tafsil, yaitu secara terperinci. Maka perkara-perkara yang sifatnya global, yang sifatnya menyeluruh untuk seluruh malaikat, para ulama menyimpulkan bahwa mereka itu adalah seluruhnya makhluk Allah. Itu yang pertama. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Al-Muzani mengatakan, khalaqal khalqa bimasyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Yaitu seluruh para malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang Allah ciptakan tanpa Allah berkebutuhan kepada mereka. Jadi mereka Allah ciptakan, bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Sehingga ya secara global, secara umum, secara keseluruhan para malaikat, mereka adalah ciptaan Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka. Allah tidak membutuhkan mereka. Ini bantahan kepada orang yang menganggap Allah menciptakan sesuatu berarti Allah butuh kepada sesuatu tersebut. Sebagaimana kata mereka ketika Allah menciptakan arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak. Allah menciptakan para makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya Allah ciptakan, dengan kehendaknya Allah binasakan. Ini urusan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Tayyib. Kemudian poin berikutnya dalam iman kepada para malaikat secara menyeluruh, secara keseluruhan, bahwa para malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk taat kepadanya. Ya, seluruh malaikat diciptakan oleh Allah li ta'atihi, untuk mentaatinya. Sehingga dalam hal ini mereka tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim ya. Mereka para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan setiap perintah tersebut. Tayyib. Kemudian secara umum juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka min nurin, dari cahaya. Para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Ini untuk membedakan dengan manusia. Adapun manusia dari tanah, min tin. Nah, sehingga tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sebagaimana anggapan orang-orang yang menyebutkan Nabi Muhammad adalah Nur Muhammad, diciptakan dari cahaya. Ini bantahannya. Sehingga para malaikatlah yang Allah ciptakan dari cahaya, adapun Bani Adam, ya manusia, seluruhnya Allah ciptakan min tin, dari tanah. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para malaikat adalah seluruh hamba-hamba Allah, ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. Memiliki kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak diberikan hawa nafsu. Tidak diberikan berupa hawa nafsu. Namun mereka diciptakan li ta'atihi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 26, bal ibadun mukramun. Para malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia. Hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan mereka. Tidak mendahului Allah dalam keputusan mereka. Akan tetapi wahum bi amrihi ya'malun. Para malaikat tersebut selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, sebagaimana juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsil, adapun secara terperinci, maka dalam hal ini kita uraikan, kita imani, kita yakini hal-hal yang terkait dengan malaikat, baik itu nama-nama mereka ataupun sifat-sifat mereka, keadaan-keadaan mereka, ataupun juga tugas-tugas mereka. Seluruh ini harus berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih juga. Sebagaimana tentang ya, masalah ijmalan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, masalah tafsil juga berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak berhak siapapun mengada-ngadakan sesuatu
mengarang-ngarang sesuatu, memberitakan sesuatu tentang para malaikat, sementara tidak ada dalil terkait dengan hal itu. Tidak ada dalil yang sahih menunjukkan hal demikian. Maka ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang keadaan para malaikat harus berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Harus berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk perkara gaib. Dan perkara gaib seperti ini bukan ranahnya akal untuk menyimpulkan. Bukan ranahnya akal untuk berijtihad. Makanya dalam perkara akidah, seluruh perkara berdasarkan dalil yang sahih Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan akal sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau orang mengandalkan akal dalam beragama, dia akan lama-lama menjadi ateis. Sebagaimana juga yang pernah kita bahas di sini, masih dalam pembahasan kitab ini. Dia akan mengingkari hukum-hukum yang tidak sesuai dengan akalnya. Bahkan dia akan mengingkari tentang keberadaan Allah Ta'ala yang katanya tidak masuk dengan akalnya. Subhanallah. Maka begitu juga jamaah yang kami cintai, yang kami muliakan karena Allah Ta'ala. Pembahasan tentang para malaikat ini adalah dengan cara kita menundukkan akal untuk yakin kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Selama dalil tersebut sahih, kita imani. Dan berhenti akal kita untuk melanjutkan menelusurinya. Berhenti pada keimanan dan keyakinan. Sehingga secara umumnya tadi sudah kita bahas, ya, wa huwa fardun ala kulli mukallaf wa dhalika bil imani bi wujudihim wa annahum ibadun mukramun wa akhyarun muti'un lillah. Secara global ini tentang iman kepada para malaikat wajib diimani oleh setiap orang yang beriman. Ya, tentang keberadaan mereka, tentang bahwa mereka adalah makhluk Allah, ya, bahwa mereka ibadun mukramun, bahwa mereka makhluk yang mulia, bahwa mereka itu wa akhyarun muti'una lillah, makhluk pilihan yang taat kepada Allah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan poin-poinnya. Perkara ijmal ini seluruh orang-orang yang beriman harus mengimaninya tanpa terkecuali. Jadi kalau ada orang-orang yang mengingkari adanya malaikat, disinilah bisa menyebabkan batal keimanannya. Ya, dia mengingkari tidak ada malaikat. Ada yang mengatakan malaikat itu hanya simbolis ketaatan saja, hanya simbol kebaikan saja. Subhanallah. Ya, ini bisa membatalkan keimanan. Karena iman kepada malaikat bagian dari rukun iman, bahkan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman mufassal terkait masalah yang terperinci tadi, tafsil tadi, wa huwa yakhtalifu bihasabi ma balaghal mu'min min nususil kitab wa sunnati anhum. Ini terkait dengan rincian para malaikat. Ya, perkara ini berbeda-beda tingkatan orang di dalamnya. Ya, terkait dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang mukmin dari Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengetahui nama malaikat ini dan itu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu tentang sifat malaikat ini dan itu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu tentang perbuatan, tugas-tugas malaikat yang satu dan yang lainnya, dan ada yang tidak tahu. Maka secara tafsil ini tidak dituntut seorang mukmin untuk tahu. Ya, tidak harus tahu semuanya. Akan tetapi semakin dia tahu semakin baik. Tentunya pengetahuannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin kuat keimanan juga pada Allah Ta'ala menciptakan para malaikat tersebut. Nah, maka kita pelajari secara mujmal, begitu pula kita pelajari secara tafsil. وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانِ بِاسْمٍ مَنْ عَلِمْنَا مِنْهُمْ بِاسْمِهِ
wal iman bi amalihim wa asnafihim wa awsafihim wa ahwalihim wa akhbarihim. Ya, terkait dengan soal-soal yang terperinci tentang para malaikat, inilah tentang nama mereka, tentang iman kepada tentang perbuatan-perbuatan mereka, sifat-sifat mereka, keadaan mereka dan kabar-kabar tentang mereka. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait tentang hal-hal yang terperinci dari pembahasan para malaikat. Yang pertama adalah tentang nama-nama mereka. Tentang nama-nama malaikat. Ada malaikat yang selama ini dikabarkan oleh orang-orang namun tidak berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ini akan kita lihat satu persatu insyaallah. Ada yang menyebutkan jumlah malaikat itu cuma 10, ini pun keliru. Terkait dengan jumlah mereka secara ijmal tidak terhitung oleh makhluk. Tidak ada manusia yang tahu berapa jumlah mereka. Ya, jumlah mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga dalam hadis yang sahih hanya dikabarkan bahwa ya, di langit itu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, yang dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat yang berbeda. Setiap hari, satu hari masuk 70.000 malaikat. Besoknya lagi masuk 70.000 malaikat. Itu yang pernah masuk ke situ tidak kembali lagi. Nah, yang pernah masuk tidak kembali lagi. Berarti berganti terus. Berapa jumlah malaikat yang ada? Nah, itu saking banyaknya tak terhitung. Ya, mereka sangat banyak jumlahnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih pun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, attatis sama wa ahaqqu laha an ta'atta. Ya, bumi ini berguncang. Bumi bukan bumi, langit ya. Langit itu bergetar dan berhak baginya untuk bergetar. Kenapa? Karena tidak ada satu sisi pun yang dengan jarak, dengan ruang 1 jengkal atau 4 jari di langit itu, melainkan ada malaikat yang bersujud di situ. Jarak-jarak 4 jari sudah ada malaikat. Berapa jumlahnya? Allahu Akbar. Ini ya menunjukkan jumlah mereka yang amat banyak. Baik. Adapun tentang nama-namanya ya tadi sehingga teringkarilah orang-orang yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu cuma 10. Subhanallah. Enggak jemaah yang dimuliakan. Ya, adapun nama-nama para malaikat secara khusus ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah taala dan memusuhi para malaikatnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka Allah taala akan membalas memusuhi orang-orang kafir. Nah, sehingga 2 malaikat ini yang masyhur yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Begitu pula dalam hadis ini tentang doa istiftahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qiyamul lail. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, tambahan situ ada nama malaikat Israfil. Kemudian ada nama malaikat wa minhum malikun khazinun nar, malaikat Malik. Nah, ini betul ya, selama ini orang tahu malaikat namanya Malik. Ya, sekaligus dengan tugas disebutkan khazinun nar, ya penjaga neraka. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Penduduk neraka mereka meminta kepada malaikat Malik, wa nadaw ya Malik, mereka berseru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, ya mintakanlah semoga supaya Tuhanmu mematikan kami saja gitu. Ya, biar kami mati saja, kata orang dalam neraka. Karena tidak tahan dengan siksaan di neraka. Ya, mereka minta mati saja supaya selesai azab ini. Tapi malaikat Malik katakan, qala innakum makithun. Tidak, kalian tetap hidup di dalamnya, tetap berada di dalamnya dengan azab tersebut. Subhanallah. Begitu pula ya, wa minhum munkar wa nakir.
Di antara para malaikat itu ada namanya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير." Apabila seorang mayit, jenazah telah dikuburkan, kubiral mayit, telah dikuburkan, atau dalam riwayat yang lain apabila salah seorang di antara kalian telah dikuburkan, atahu malakan, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Aswadani azraqani, dua-duanya berwarna hitam dan dua-duanya berwarna biru. Yuqalu li ahdihima al-munkar wal akhar an-nakir. Ya, nama salah satu di antara keduanya adalah munkar dan yang lainnya adalah an-nakir. Nah, maka penyebutan nama malaikat munkar dan nakir ini adalah benar. Kemudian jemaah yang kami muliakan, nama malaikat yang lain yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, sesungguhnya malaikat maut. Jadi yang benar nama malaikat pencabut nyawa itu adalah malakul maut, malaikat maut. Ya, bukan Israel. Ya, adapun penyebutan Israel sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, itu hanya nama yang dibuat-buat oleh Bani Israel dalam kisah-kisah Israiliyat. Itu tidak benar ada nama malaikat bernama Israel. Subhanallah. Ini kalau bikin-bikin nama-nama sendiri, ya akhirnya menjuluki malaikat dengan hal yang tidak pantas, padahal mereka ibadun mukarramun. Mereka hamba Allah yang mulia. Kenapa dijuluki dengan Israel kan? Israel itu dengan istilah sekarang kalau orang sebut nama Israel, berarti konotasinya sudah jelek. Padahal malaikat itu mereka ibadun mukarramun, ya, para hamba-hamba Allah yang mulia. Maka tidak benar ada malaikat diberi nama dengan Israel. Tidak ada satupun dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan ini. Sehingga sebut saja malakul maut atau malaikat maut, sebagaimana Allah menyebut mereka dengan nama malakul maut. Alladzi wukkila bikum, yang diwakilkan untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa kalian, kemudian kalian dikembalikan kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama malaikat yang lain jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah taala, ada malaikat namanya Harut wa Marut. Harut dan Marut. Baik. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 102, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, ya, Babilonia kata orang sekarang, ya, yang bernama malaikat Harut dan Marut. Nah, ini dua ya nama malaikat juga. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, ada yang sering terdengar bagi kita, malaikat apa lagi? Malaikat Ridwan. Ini enggak ada juga dalil yang sahih menunjukkan malaikat ada namanya Ridwan, tidak ada. Ya. Ada malaikat siapa yang orang menyebutnya Raqib dan Atid. Ini bukan nama malaikat, tetapi ini sifat mereka. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seseorang berbicara dengan satu lafaz, satu kalimat apapun, melainkan di sisinya ada raqibun atid, ada malaikat yang menjaga dan mencatat, mengawasi dan mencatat. Nah, jadi sifat, ya, sifat malaikat, ya, raqibun atid, bukan namanya. Ya, tidak benar yang mengatakan sebelah kanan itu raqib, sebelah kiri atid, bukan. Tapi itu sifat, ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawasi manusia. Ya, mengawasi dan mencatat amal-amal perbuatan mereka dalam buku catatan amal. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait juga dengan
wadhaiful malaikah, tentang tugas-tugas malaikat. Nah, jadi ada malaikat yang disebutkan namanya sekaligus dengan tugasnya. Ada yang disebutkan nama saja tapi tidak disebutkan tugas khusus. Lalu apa kerja mereka? Kembali ke tugas umum, yaitu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah dan mereka beriman kepadanya. Ya, begitu juga tugas umum malaikat adalah salat, melakukan salat. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, ya, para malaikat itu ikut salat ya bersama kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan ganggu mereka, jangan sakiti mereka dengan aroma busuk yang keluar dari mulut kalian. Ini dah diantara dalil dianjurkannya bersiwak sebelum salat. Karena para malaikat terganggu dengan aroma busuk yang dihasilkan dari mulut seseorang. Nah, ini para malaikat juga mereka hadir dalam salat. Ala tasuffuna kama tasiful malaikah inda rabbiha tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW pun ya, menyemangati ya, umat beliau untuk merapikan saf. Tidakkah kalian berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat, ya, menuju di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, begitu juga ya, yang lainnya tugas umum ya. Jadi ada tugas umum dulu. Yang pertama bertasbih, yang kedua tugas umum malaikat itu adalah salat, kemudian mereka sujud. Dalla alaihi hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi idh qala lahum hal tasma'una ma asma' qalu ma nasma' min syai'in ya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u atita as-sama' wa ma tulamu anta. Ini yang tadi. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisi para sahabat beliau sebagaimana yang diberitakan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika itu berada di area kuburan. Ya. Kemudian Nabi katakan, tidakkah kalian mendengar sesuatu? Tidakkah kalian mendengar sesuatu? Sebuah gemuruh. Ya. Maka para sahabat mengatakan, mana sema' min syai' ya Rasul? Kami tidak mendengar sesuatu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku benar-benar mendengar. Innila asma'u atitas sama'. Aku benar-benar mendengar gemuruh dari langit. Baik. Nah, kenapa? Wa ma fiha mawdi'u qadami illa wa alaihi malakun imma sajid wa imma qa'im. Tidak ada satupun space, lokasi yang kosong di langit itu sebesar, kalau di sini mawdi'u qadam sebesar telapak kaki, ya. Dalam riwayat yang lain yang tadi kita sebutkan 1 jengkal, shibran atau 4 jari. Nah, melainkan di situ ada malaikat yang sujud. Ya, dalam riwayat yang ini ada malaikat yang berdiri. Ada yang sujud, ada yang berdiri. Ini tugas umum mereka. Kemudian juga para malaikat itu, di antara sifat tugas umum mereka adalah al-hajj. Mereka berhaji. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis, ya, Farufi Ali al-Baitul Ma'mur, dalam hadis yang kita jelaskan tadi ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk berhaji. Kemudian ya, tugas umum mereka adalah al-khasyah wal khauf. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka seluruhnya para malaikat itu takut kepada Rabb mereka, takut kepada Allah taala yang dari atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sehingga rasa khasyah dan khauf, rasa takut mereka ini kepada Allah Ta'ala menghasilkan ketaatan, kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ya sifat tugas-tugas umum para malaikat. Begitu pula tugas umum yang lain adalah al-mahabbah, mereka mencintai. Ya, fal malaikatu tuhibbullaha ta'ala wa tuhibbu man yuhibbuhu Allah Ta'ala. Para malaikat itu mencintai Allah Ta'ala dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, mereka mencintai Allah Ta'ala dan sekaligus mencintai
orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat atau tugas-tugas umum para malaikat. Adapun tugas khusus para malaikat, ada yang wal muwakkal bil wahyi huwa Jibril, yang diwakil atau yang ditugaskan maksudnya di sini untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan dalam ayat-ayat yang lainnya, kita singkat saja. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, inzalul qatar minas sama, yang ditugaskan menurunkan hujan dari langit. Wal muwakkalu bihi huwa Mikail, yang diwakilkan, yang ditugaskan untuk hal ini adalah malaikat Mikail. Baik. Faqala 'ala an-nabati wal qatar. Nah, ini yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanya ya tentang malaikat Mikail, Nabi mengatakan 'ala an-nabati wal qatar, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyirami ya tanaman-tanaman dan menurunkan hujan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai an-nafkhu fis-sur, meniup sangkakala, meniup trompet untuk hari kiamat nantinya. Akan tetapi jemaah yang kami muliakan, di sini para ulama telah mencoba mencari ya, ayat-ayat ataupun hadis-hadis terkait dengan tugas ini. Apakah tugas ini dilakukan oleh malaikat Israfil atau bukan? Nah, di sini terjadi ya pembicaraan dari kalangan para ulama. Apakah malaikat peniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil atau bukan? Ya, dia ditugaskan, memang ada malaikat yang meniup sangkakala. Ya, kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarnil qarn. Bagaimana kita akan bersenang-senang sementara malaikat ya yang ditugaskan sahibul qarn, yang bertugas memegang sangkakala itu telah meletakkan ya mulutnya di situ. Tapi Nabi tidak menyebutkan siapa. Nabi tidak menyebutkan siapa namanya malaikat itu, sehingga para ulama menjelaskan walladzi yanfukhu fis-suri malakun minal malaikah lam yathbut fi tasmiyatihi haditsun sahih. Adapun malaikat yang meniup sangkakala ini, ia adalah seorang malaikat, dia adalah satu malaikat dari malaikat-malaikat yang lain, namun tidak ada lam yathbut fi tasmiyatihi, tidak ada dalil yang sahih tentang penyebutan namanya, siapa nama malaikat ini. Sehingga ya ini kesimpulan-kesimpulan saja dari para ulama yang menyebutkan ini adalah malaikat Israfil, Allahu a'lam, tetapi selama ini tidak ada dalil yang sahih tidak bisa kita jadikan referensi, Allahu a'lam. Kemudian jemaah yang kami muliakan, ada malaikat secara khusus ditugaskan oleh Allah taala, qabdu arwahil ibad al-muwakkalu biqabdiha malakul maut, yaitu yang ditugaskan untuk menarik roh hamba-hamba, ya mencabut nyawa, yaitu yang disebut dengan tugas dari malaikat maut, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan dalilnya. Kemudian juga ada malaikat, wa min a'malil lati yaqumuna biha ma yaqumu bihil malak al-muwakkal bil jibal. Ada namanya malaikat gunung, al-muwakkal bil jibal, malaikat gunung. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diusir oleh orang-orang Taif ketika itu, ya maka Nabi dihampiri oleh malaikat gunung, mengatakan, ya apakah engkau mau ya gunung ini aku angkat kemudian aku jatuhkan di tempat mereka. Nah, ini malaikat gunung, ya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung. Kemudian ada malaikat al-muwakkalu birrahim, malaikat yang bertugas untuk ya meniupkan ruh kepada janin yang ada di rahim. Kemudian ada malaikat hamlul arsh,
yang bertugas untuk membawa arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya, malaikat-malaikat yang membawa arsy dalam surat Ghafir ayat yang ke-7 ya. Ya. Kemudian juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khazanatul jannah, penjaga surga. Tapi ini tidak disebut nama Ridwan, tetapi tugasnya saja khazanatul jannah. Maka kita menyebutnya malaikat penjaga surga, cukup. Baik. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ini dia. Berkata kepada mereka itu khazanatuha, khazanah yang penjaga ya surga tersebut. Salamun alaikum, selamatan atas kalian, tibtum, kalian telah berbuat baik, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga ini dengan kekal di dalamnya. Di antaranya tadi juga ada malaikat yang disebut khazadatun nar, yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, alladzi yuqidun nara malikun khazinun nar, dalam hadis riwayat Bukhari, yang menyalakan api adalah malaikat Malik sebagai khazinun nar, penjaga neraka. Ada juga malaikat penjaga neraka yang Allah sebutkan dengan nama Az-Zabaniyah, Az-Zabaniyah. Tetapi para ulama lebih menyimpulkan malaikat Zabaniyah ini yang bertugas mengazab penghuni neraka, ya, mengazabnya. Dalam surat Al-Alaq, falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah. Ya, silakan mereka orang-orang dalam neraka itu memanggil pembesar-pembesar mereka. Mana di antara mereka yang ikut tokoh-tokoh sesat mereka? Sanggup tidak mereka menolong di dalam neraka? Maka Allah katakan sanad'u az-zabaniyah, kami akan panggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, untuk mengadab mereka. Kemudian juga jemaah yang kami muliakan, ada malaikat yang bertugas. Wa minhum malaikatun sayyahuna, yang mereka selalu berjalan, sayyahuna, selalu berjalan, yatatabba'una majalis adz-dzikr, mengikuti, mencari mana majelis ilmu. Ya, malaikat yang selalu berjalan di permukaan bumi mencari mana majelis ilmu. Nah, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mereka sehari-harinya berjalan di permukaan bumi ini untuk mencari mana majelis ilmu, majelis yang di dalamnya mengingat Allah, mempelajari tentang Allah Ta'ala, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis. Ya, mereka mempelajari ilmu di situ. Lalu kalau bertemu, kalau dapat, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, kalau mereka temukan ada kaum yang di situ mereka berzikir mengingat Allah, mempelajari tentang Allah, mempelajari ilmu agama, maka tanadau, malah malaikat itu saling memanggil, sini sini, halum ila hajatikum, kesinilah, ya, tunaikan hajat kalian. Mereka menghampiri majlis tersebut. Qala fayuhfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, maka dengan demikian para malaikat itu mengepakkan sayapnya, ya, menuju langit dunia. Qala fasayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhammidunak. Ya, para malaikat ini kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah lebih tahu tentang keadaan para hambanya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita mengimani para malaikat ini, ya, ada yang hadir di majelis ilmu melapor kepada Allah taala. Kemudian Allah tanyakan, apa yang mereka lakukan? Apa yang kalian nampak? Ya, para malaikat menjawab, yusabbihunak, orang-orang di dalam majlis ilmu itu bertasbih kepada Engkau ya Allah. Wa yukabbirunak, dan mereka mengagungkan Engkau ya Allah. Wa yuhammidunak, dan mereka senantiasa memuji Engkau ya Allah. Ya, wa yumajjidunak, dan mereka senantiasa memuliakan Engkau ya Allah taala. Nah, ini menunjukkan jemaah yang kami muliakan di antara kemuliaan majlis ilmu.
Ya, kenapa kita merasa rugi untuk hadir langsung di majelis ilmu yang kemuliaan ini tidak bisa kita dapati dari YouTube? Ya, kalau YouTube itu paling kita mendapatkan ilmu dengan keutamaan-keutamaan ilmunya saja. Adapun hadir langsung, ini tentu punya keutamaan yang berbeda. Kemudian juga wa minal malaikati man yata'aqabuna 'alal muslimina fi salatil 'asri wa salatil fajr. Di antara malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mendampingi orang-orang Islam di dalam salat asar mereka dan di dalam salat fajar, dalam salat subuh. Yani mereka saling bergantian maksudnya. Ada yang datang ketika fajar. Nanti yang ketika itu pula malaikat ada yang naik ke Allah, ke atas melaporkan tentang kesibukan hamba-hambanya dalam ibadah kepada Allah. Begitu pula di waktu asar ada pergantian shift para malaikat. Ada yang turun, ada yang menjaga, ada yang naik kepada Allah Ta'ala. Nah, ini terjadi di waktu ya salat asar dan salat subuh. Wa minhum man yuballighuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qabrihi salama min ummatihi. Ada di antara para malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya walaupun Nabi sudah ada di dalam kubur beliau. Tetapi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salam bagi hamba-hambanya yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW katakan inna lillahi azza wa jalla ya malaikatun sayahina fil ardi yuballighuni min ummatis salama. Sungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang mereka berkeliling juga di permukaan bumi ini yang menyampaikan salam umatku kepadaku, yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa minhum man yaqifuna ala abwabil masajid yaumal jumu'ah. Di antara para malaikat itu ada yang tugasnya berdiri di pintu-pintu masjid di hari Jumat. Nah, ini untuk mencatat siapa yang datang lebih awal ya, maka dilaporkan kepada Allah sehingga mereka berhak mendapatkan pahala seakan-akan berkurban dengan 1 ekor unta. Ya, di waktu berikutnya 1 ekor sapi, waktu berikutnya 1 ekor kambing dan seterusnya. Nah, maka yang mencatat ini adalah para malaikat. Idza kana yaumal jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikah yaktubuna al awwal fal awwal fa idza jalasa al imam tawaw as-suhuf wa ja'u yastami'una adh-dhikr. Ya, di antara para malaikat ini ketika hari Jumat mereka berdiri di pintu-pintu masjid menuliskan, mencatatkan siapa yang datang lebih awal, yang kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Akan tetapi ketika imam atau khatib telah naik mimbar, ya telah duduk ketika setelah salamnya, ya, naik mimbar, salam kemudian duduk, maka para malaikat pun menutup buku catatannya dan ikut duduk mendengarkan khutbah. Tayyib. Sehingga orang-orang yang telat hadir dalam salat Jumat mereka tidak tercatat dalam catatan para malaikat ini. Subhanallah, rugi bagi yang telat menghadiri salat Jumat. Kemudian juga jemaah yang kami muliakan, di antara tugas kerja perbuatan atau pekerjaan atau tugas yang Allah berikan kepada para malaikat adalah ad-du'a lil mu'minin, mendoakan orang-orang yang beriman. Naam, al-malaikah tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi shalla fi ma lam yuhdith. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW katakan, sesungguhnya para malaikat itu mendoakan atas kalian bagi siapa orang yang tetap berada di tempat salatnya selama dia belum berhadas, belum keluar dari tempat salatnya, ya tetap berada di masjid. Malaikat mengatakan kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmatmu untuk orang ini. Masya Allah, ya menunggu salat ini luar biasa, punya keutamaan yang mulia. Di antara yang didoakan oleh para malaikat, sehingga kita tahan diri untuk berada di masjid, walaupun itu yang kita bisa lakukan hanyalah antara maghrib dengan isya contohnya, sambil menunggu waktu salat isya. Kemudian juga di antara, ya banyak sekali itu, ya kalau kita bahas satu persatu, tinggal sedikit yang bisa kita bahas insyaallah. Walaupun ada tugas-tugas yang lain memang ya diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang memang tidak diketahui. Karena memang sudah kita bahas tadi secara tafsil
adalah ya perkara tambahan, ya perkara yang diketahui berdasarkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu saja di dalamnya dalam ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Yaitu diantara tugas malaikat adalah al-istighfar lil mu'minin, ya memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, seperti tadi juga termasuk diantara dalilnya. Wa minha annaha tusalli ma'al musallina khalfal imam, begitu juga di antara tugas malaikat adalah mereka salat bersama orang-orang yang salat di belakang imam. Ya, kemudian juga di antaranya tugas mereka adalah mengaminkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau orang mengucapkan amin setelah imam menyebutkan waladhdallin, apabila ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka diampunilah baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Kita mengucapkan amin ini punya fadilah besar juga. Ya, jangan kira ini hanya sebatas sunnah saja. Tidak, jemaah yang dimuliakan. Walaupun dia sebatas sunnah, tetap kita cari fadilah untuk mengamalkannya. Kemudian juga, begitu juga tadi sudah kita ya bahas, yaitu kitabatu amalil ibad wa ihsa'uha. Ya, para malaikat ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menulis amalan-amalan para hamba dan menghitungnya. Kemudian juga ada yang ditugaskan untuk su'alul ibad fi quburihim, yang menanyakan tentang Allah, tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu ketika berada di dalam kuburnya, malaikat yang bertanya di alam barzakh. Kemudian juga ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minha hirasatul Madinah minad Dajjal, yang menjaga kota Madinah dari Dajjal. Nah, ini juga ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Tahrusul malaikatul madinata minad dajjal, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa para malaikat itu menjaga Madinah, menjaga kota Madinah dari Dajjal, sehingga tidak dimasuki oleh Dajjal. Wallahu a'lam. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin yang berikutnya, al-imanu bil kutubil munazzalati jami'iha. Wa anna al-Qur'an al-Karim afdaluha wa nasikhuha wa anna ma qablahu tara alaihi at-tahrif wa annahu lidzalika yajibu ittiba'uhu duna ma sabaqahu. Tentang prinsip ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan hal-hal yaitu kitab-kitab Allah Ta'ala yang Allah turunkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani bil kitabil munazzalati jami'iha, mengimani seluruh kitab yang telah diturunkan oleh Allah tanpa terkecuali, maka diimani seluruhnya. Begitu juga jamaah yang kami muliakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah afdaluha, adalah yang paling utama dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Wa nasikhuha, begitu pula Al-Quranul Karim menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Wa anna ma qablahu tara'a alaihi tahrif. Bagaimana juga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran ini telah terjadi padanya perubahan. Tara'a alaihi tahrif, telah dirubah. Wa annahu lidzalika yajibu ittiba'uhu duna ma sabaqahu. Dengan demikian wajiblah bagi orang yang beriman ittiba'uhu, mengikuti Al-Quran. Duna ma sabaqahu, tetapi tidak perlu mengikuti kitab selain Al-Quran. Tidak perlu mengikuti kitab selain Al-Quran. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenai Al-Quran, mengenai kitab secara umum dulu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para rasul. Ya, bersamaan dengan mengutus Rasul, Allah menurunkan kitab kepada mereka dalam surat Al-Baqarah.
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabinya yang mubasyirin wa mundzirin, ini para rasul yang dimaksud, yang mereka ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Dan wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq. Dan Allah telah menurunkan kepada mereka al-kitab, kitab suci dengan kebenaran. Kemudian juga wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih, dalam surah Al-Maidah ayat 48 secara khusus tentang Al-Quran. Kalau tadi secara umum tentang kitab, secara keseluruhan, maka kita imani secara keseluruhan tersebut. Adapun secara khusus, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, dan sungguh dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yaitu nama lain dari Al-Quran adalah al-kitab, bil haqq, dengan kebenaran. Mulain kita tidak butuh kepada Zabur, kita tidak butuh kepada Taurat, kita tidak butuh kepada Injil, apalagi untuk mencari titik temu antara kitab-kitab tersebut, tidak butuh. Cukup bagi kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW tentang penjelasan dan Al-Quran tersebut, mempelajari tafsir para ulama, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in, kita ilmui, kita amalkan, kita dakwahkan, habis umur kita belum selesai itu untuk kita kerjakan. Kenapa cari yang lain? Makanya Nabi SAW suatu ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya ini memang karena ketidaktahuan beliau juga, ya, sehingga para ulama, para sahabat apabila mereka keliru langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah supaya tidak masuk ke dalam kekeliruan itu lagi, dan sebagai pelajaran bagi umat, bagi orang-orang setelah mereka. Yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hina ra'ahu yaqra'u kitaban asabahu minal yahud, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca sebuah lembaran-lembaran yang beliau dapati dari kaum Yahudi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amutahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab, ya, apakah engkau meragukan Al-Quran wahai Ibn al-Khattab? Apakah engkau akan mencari-cari sesuatu dari kitab Taurat tersebut wahai Umar bin al-Khattab? Walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha'u naqiyah, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, sungguh aku telah datang kepada kalian membawa syariat yang telah putih bersih, baydha'u naqiyah, terang benderang, putih bersih. Walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, demi Allah, itu demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau Musa hari ini hidup, maka sungguh ia tidak punya pilihan kecuali harus ikut kepadaku, ya. Karena Nabi SAW adalah Nabi terakhir, ya, Al-Quranul Karim adalah Quran terakhir, kitab terakhir yang Allah turunkan, sehingga tidak ada lagi orang setelah itu mengikuti syariat yang lain. Tidak perlu mencari syariat-syariat yang lain dari kitab-kitab suci yang lain. Walaupun nantinya Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, maka syariat yang beliau ikuti adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat umat akhir zaman. Dan beliau mengikuti Al-Quranul Karim sebagai kitab akhir zaman, bukan lagi mengikuti Injil yang naskahnya telah dirubah-rubah oleh orang-orang sebelum kita. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jelas terbantahkan apa-apa ide-ide yang dibawakan oleh orang-orang terkait dengan persepsi persamaan agama, ya, masalah sekularitas, ya, masalah liberalisme, ya, dan seterusnya, yang mereka mengatakan seluruh agama itu benar, seluruh agama itu membawa kebaikan. Subhanallah, ini yang jadi masalah adalah akidah mereka. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, kita selesaikan sedikit lagi poin yang ke-6, al-imanu bi anbiya'illahi wa rusulihi salawatullahi wa salamuhu alaihim, tentang iman kepada nabi-nabi Allah dan para rasulnya, ya,
beriman kepada nabi-nabi dan para rasul. Ini pun sebenarnya sudah kita bahas walaupun secara global ketika itu dalam pembahasan kitab usul salatah, tapi tidak masalah, insyaallah semoga kita jadikan murajaah untuk menguatkan kembali keimanan kita, karena masalah-masalah akidah ini memang harus sering-sering diulang jemaah yang kami cintai. Dalam hal ini salawatullahi wa salamuhu alaihim, semoga Allah sampaikan salawat kita ya kepada mereka, yaitu kepada para nabi dan rasul, annahum afdalu mimman siwahum minal bashar. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini menjelaskan bahwa para nabi dan rasul mereka adalah manusia terbaik. Manusia terbaik. Wa man za'ama ghaira dzalika faqad kafar. Dan siapa yang mengklaim, siapa yang mengatakan tidak demikian, artinya yang mengatakan ada orang yang lebih baik daripada nabi dan rasul, faqad kafarah, maka sungguh dia telah kafir. Ini sebagaimana yang dibawakan oleh orang-orang sufi, yang mereka katakan derajat para wali kami itu lebih mulia daripada derajatnya nabi dan rasul. Subhanallah. Ini kekufuran. Ya, ini akidah kafir yang mengatakan bahwa ada orang yang lebih baik, lebih mulia daripada nabi dan rasul. Subhanallah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wa man za'ama ghaira dzalika faqad kafar. Siapa yang mengklaim ada orang yang lebih baik daripada nabi dan rasul, maka orang tersebut telah kafir. Wa ma sahha fihi ad-dalilu bi'ainihi minhum wajib al-imanu bihi muayyana. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga mengimani apapun terkait dengan nabi dan rasul, jika ada dalil yang sahih secara tafsir, secara terperincinya nabi dan rasul tersebut, maka wajib mengimaninya secara terperinci pula. Nah, ya, mengimani nama-nama para nabi dan rasul, mengimani juga sifat-sifat mereka, mengimani juga tugas bagaimana kehidupan mereka dan seterusnya. Ya, ini ya terkait dengan iman kepada para nabi dan rasul. Kemudian wajibul imanu bisairihim ijmalah, kita pun wajib mengimani seluruh mereka, walaupun tidak tahu nama-nama masing-masingnya, tapi secara globalnya kita, secara keseluruhannya kita pun tetap mengimani keberadaan mereka seluruhnya. Nah, sehingga di sini jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang derajatnya hasan, Nabi SAW pernah menyebutkan jumlah para nabi, yaitu sejumlah 124.000 nabi. Adapun rasul yaitu sekitar 315 orang. Ya, 315 rasul dari kalangan nabi tersebut. Maka sudah kita bahas juga bahwa seluruh rasul adalah nabi, akan tetapi tidak semua nabi merupakan rasul. Ya, perbedaannya juga pernah kita bahas di sini. Ya, jumhur mayoritas ulama menyebutkan bahwa para nabi adalah mereka yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ditugaskan untuk menyampaikannya. Adapun para rasul adalah mereka yang diberikan wahyu oleh Allah taala dan ditugaskan juga untuk menyampaikannya. Begitu pula para nabi adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ya belum terjadinya tersebarnya kesyirikan, sehingga mereka tidak ditugaskan untuk mendakwahkan tauhid ya secara khusus kepada kaum mereka. Adapun rasul mereka ditugaskan khusus oleh Allah taala dalam memberantas kesyirikan, sebagaimana rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum wa akhiruhum, dan kita imani juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ya semulia-mulianya para nabi dan rasul. Ya, artinya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang paling mulia. Wa akhiruhum, dan yang paling terakhir, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wa anna Allah arsalahu lin-nasi jami'a, dan kita mengimani pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah mengutus beliau kepada umat seluruhnya, tidak terkecuali, ya, baik bangsa jin ataupun bangsa manusia. Maka seluruhnya harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai prinsip. Kalau ada umat hari ini yang mereka mengklaim berimannya cukup kepada Nabi Isa saja, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Atau kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ada nabi yang diutus lagi oleh Allah, ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini kafir. Siapa yang meyakini demikian? Nah, adapun Nabi Isa walaupun datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, status beliau sebagai umat, bukan lagi sebagai nabi dan rasulullah SAW. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, intinya dalam hal ini iman kepada nabi dan rasul adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dibawa oleh rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh rasul maka tinggalkanlah. Ini kuncinya, sehingga beriman kepada Nabi dan Rasul adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasul tersebut. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, demikian secara umumnya pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, walaupun kalau kita ingin mencari yang lebih detail persoalan-persoalan masalah malaikat, masalah kitab-kitab, masalah Nabi dan Rasul, tentu banyak dalam kitab-kitab akidah. Namun ya inilah sebatas kemampuan kita untuk menelaahnya pada malam hari ini. Tentu kita sangat menganjurkan jemaah yang kami muliakan untuk membeli buku-buku ya yang terkait dengan iman kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi, untuk menambah keilmuan dan wawasan kita, dan tentunya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan. Semoga Allah taala memudahkan kita untuk membahasnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, dari kajian yang Ustaz sampaikan berarti para malaikat terbebas dari sifat durhaka kepada Allah taala. Iya. Ya. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah taala, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seperti manusia, jika malaikat, ya maksudnya ini seperti manusia, bisa dijadikan teladan bagi manusia lainnya. Dan jika seperti manusia bisa dijadikan teladan bagi manusia lainnya, apakah malaikat juga bisa dijadikan teladan bagi umat manusia? Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cinta dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang sahih satu pun. Tidak ada dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk meneladani sifat malaikat. Tidak ada. Nah, tidak ada. Ya. Bahkan diingkari oleh Nabi SAW ketika pernah ditanya bagaimana seseorang apabila dia ya berdosa kemudian taubat, kemudian berdosa lagi, taubat lagi, kemudian berdosa lagi, taubat lagi, ya. Maka Nabi mengatakan memang begitulah keadaannya hamba, seorang manusia. Sehingga kalau tidak demikian maka ini sifat malaikat. Maka tidak mungkin manusia memiliki sifat malaikat. Sehingga tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk meneladani sifat malaikat. Adapun teladan kita ya dari kalangan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, untuk kalian, pada diri Rasul, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Maka teladan kita cukuplah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ya. Adapun sifat-sifat para malaikat tadi itu bukan dalam rangka kita diperintahkan mengikuti mereka, ya, melakukan apa yang mereka lakukan, ya. Namun satu hal saja yang kita diperintah,
yaitu untuk mentaati Allah saja. Ya, kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah dalam apa? Hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ketaatan. Ya, kita tidak diperintahkan untuk memikul arsy oleh Allah. Tidak diperintahkan kita untuk menurunkan hujan. Itu sifat malaikat, tidak mungkin kita mengikuti mereka, tidak mungkin kita meneladani mereka. Ya, ada yang ngaku, oh, saya ikut malaikat mana? Ikut malaikat maut, katanya, bunuh orang. Subhanallah. Ini keliru. Ya. Ya, bahkan ada yang menjadikannya olok-olok dalam agama, istihza bil malaikah, mengolok-olok para malaikat. Padahal mereka ibadun mukramun. Ya, subhanallah. Ada yang orang-orang mengingkari malaikat maut ini. Ya, mereka katakan, bagaimana ada malaikat maut? Ya, bagaimana kalau ada satu orang meninggal di sini, kemudian di sana, berapa banyak? Ya, repot nanti tugas mereka. Dia olok-olok, subhanallah. Ya, banyak juga orang-orang melolok, mencandai, ya, menjadikan bahan ketawa ya, tentang para malaikat. Mereka katakan malaikat ini ya adalah wanita bersayap, subhanallah. Ini omong kosong, dusta atas nama malaikat. Ya. Ada juga orang-orang yang ya, berperan, memainkan peran dalam drama, dalam video-video, dalam konten-kontennya seolah-olah ya, menjadi malaikat yang bertanya di alam barzakh, subhanallah. Nah, ini main-main atas nama malaikat. Ya, ini lagi viral sekarang ya tentang apa katanya? Ya, kamu nanya gitu kan? Ada yang memerankan peran malaikat, subhanallah. Ini istihza. Ya, ini masalah mengolok-olok agama, mengolok-olok para malaikat, subhanallah. Dan banyak hal-hal yang lain yang memang anak-anak muda ini perlu ya, diajarkan akidah yang benar agar mereka tidak bermain-main dalam urusan agama. Ya, sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, intinya dari pertanyaan ini memang tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti para malaikat. Hanya saja malaikat adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, kita pun harus taat kepada Allah. Itu saja. Dan ketaatan kita pun ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dibuat-buat sendiri, tidak mengikuti perbuatan, pekerjaan dan tugas para malaikat. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana nasib para malaikat di hari kiamat setelah ketetapan dijatuhkan kepada para hamba? Allahu a'lam. Nah, ini perkara gaib yang memang tidak bisa kita menjawabnya. Bagaimana malaikat setelah hari kiamat? Allahu a'lam. Ya, memang ada dalam kitab-kitab ya akidah sebagaimana di sini ya penjelasan sedikit dari para ulama tentang mautul malaikah. Apakah malaikat itu ikut mati setelah ya hari kiamat? Zahirun nusus tadullu ala baqa'il malaikati ahya'a kulluhum aw ba'dhum ila hinin nafkhi fi as-suri. Wa innama waqa'a al-khilaf baina al-ulama' inda an-nafkhi fi as-suri. Fahal yashmal dhalika al-malaika aw la? Ya, ini ya secara zahir nasnya menunjukkan para malaikat itu tadullu ala baqa'il malaika ahya. Mereka ya, tetap dalam keadaan hidup. Ya, mereka tetap dalam keadaan hidup. Nah, seluruh mereka atau sebagian mereka. Ila hinin nafkhi fis sur, sampai ditiupnya sangkakala. Wa inna ma waqa'al khilaf bainal ulama. Terjadinya khilaf, perselisihan pendapat di antara para ulama inda nafkhi fis sur, ketika ditiupnya sangkakala itu, fahal yashmalu dzalikal malaika aw la. Apakah ya, matinya seluruh makhluk ketika itu ikut juga matinya para malaikat? Allahu alam. Nah, sehingga mereka dalam hal ini pun banyak yang bertawakuf, tidak membahasnya karena memang dalil-dalil yang sharih yang secara tegas menyatakan demikian ya, dengan keterbatasan juga pengetahuan kita sehingga tidak mengetahuinya. Allahu alam. Dan juga pun kalau kita bahas manfaatnya apa gitu. Ya, tentang nasib para malaikat di hari kiamat ya. Yang penting kita pikirkan itu bagaimana nasib kita. Ini yang lebih penting untuk kita pikirkan jemaah yang kami muliakan ya, bukan nasib para malaikat ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap masih disebutnya kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat yang ada zaman sekarang sebagai kitab suci, sementara kitab itu telah berubah dan penamaan kitab ini masih diajarkan di sekolah.
tanpa dijelaskan bahwa kitab itu telah dirubah dan tidak suci lagi. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, kitab yang disebut tadi, Injil, ketika dia diturunkan kepada Nabi Isa, itu kitab suci. Dan sampai kapanpun nama Injil itu tetap kitab suci. Yang telah dirubah, yang ada di tangan manusia hari ini. Walaupun mereka menyebutnya yang ada di tangan pendeta itu Injil, padahal itu bukan lagi Injil. Sebutannya saja Injil, tapi hakikatnya itu bukan Injil. Karena Injil yang asli, yang sebenar-benarnya Injil, tersebar di permukaan bumi sudah tidak ada. Karena ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalamullah. Nah, sehingga penyebutan nama tidak ada masalah. Bahwa kita meyakini ada kitab suci namanya Injil, tapi mana dia? Sekarang sudah tidak ada. Itu saja. Ya, lembaran-lembarannya, kitabnya secara fisiknya sudah tidak ada di tangan kita. Tidak ada di tangan manusia. Lalu apa yang ada di tangan mereka orang-orang Nasrani itu hanyalah ya replika buat-buatan sendiri yang mengatasnamakan Injil. Itu saja. Jadi tidak ada masalah kalau disebutkan nama-nama kitab, ya Injil, Zabur, Taurat dan seterusnya, ya, sehingga ini tidak menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena memang kita yakini imani demikian. Kitab Injil yang sebenarnya itu kebenaran isinya. Kitab Zabur yang sebenarnya itu yang asli itu kebenaran isinya. Yang isi seluruhnya pada intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti seluruh kitab suci yang ada. Maka dengan demikian kita wajib mengimani keberadaan kitab tersebut, walaupun secara fisiknya sudah tidak ada lagi yang asli tersebar di permukaan bumi saat ini. Wallahu alam. Ya, jadi penamaan kitab ini masih diajarkan di sekolah, ya memang seharusnya begitu. Ya, diajarkan nama kitab Injil telah diturunkan kepada Nabi Isa, ya diajarkan namanya itu. Nah, adapun yang lain-lainnya ada yang berupa suhuf saja, sebagaimana kita pelajari ya, suhuf Ibrahim. Ya, ini hanya lembaran-lembaran, tapi tidak diberikan nama khusus dari kitab itu. Tapi memang iya, mesti kepada anak-anak, kepada anak-anak sekolah ya diajarkan juga, mesti kita jelaskan bahwa kitab-kitab itu ya selain Al-Quran telah dirubah dan tidak lagi suci, ya, yang itu yang fisik yang ada di tangan mereka. Baik. Adapun secara kalamullahnya Injil itu tetap suci. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sifat majelis ilmu yang di dalamnya minim membahas Al-Quran dan hadis, namun mayoritas isinya cerita-cerita nasihat, motivasi keagamaan, bahkan ada yang berisi kelucu-lucuan. Bagaimana sebaiknya bagi kita bila bermajlis seperti itu ada di kampung kita? Coba kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 140. An-Nisa ayat 140. Ya, bagaimana tentang majlis yang isinya ya mengaku-ngaku majlis ilmu, mengaku-ngaku majlis zikir, tapi isinya tidak membahas Al-Quran dan Sunnah. Justru membahas olok-olokan, lucu-lucuan, bercandaan. Maka dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah katakan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, tentang orang-orang yang apabila mereka ya mendengarkan ayat Allah mereka ingkari, wa yustahza'u biha, mereka jadikan bahan olok-olokan, bahan canda-candaan. Ini orang menjadikan agama sebagai bahan lucu-lucuan. Ya, wa yustahza'u biha, mereka candai, mereka olok-olokan. Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian sesekali duduk bersama mereka. Ini sikap kita. Fala taq'udu ma'ahum,
Jangan duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Jadi enggak boleh duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama. Yang kajian-kajiannya hanya berisi canda tawa. Coba tanya kepada mereka, bagian mana agama ini yang lucu? Bagian mana agama ini yang lucu? Dalam sebuah riwayat, malaikat Malik saja, sebagaimana yang kita bahas, sebagai penjaga neraka, setelah beliau melihat neraka, sampai hari ini tidak pernah lagi tersenyum. Saking ngerinya. Jadi dalam agama ini mana yang lucu? Memang seluruhnya kita harus bahas serius. Kita bahas supaya masuk ilmu tersebut. Kita bahas dengan tenang, kita bahas dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun hal-hal yang lain seperti kejadian-kejadian yang ada, seperti contoh-contoh yang terjadi memang sedikit mengundang tawa, itu tidak ada masalah insyaallah. Tetapi bukan agama yang ditertawakan. Bukan agama yang dijadikan bahan lucu-lucuan. Seperti yang viral sekarang dijadikan lucu-lucuan. Di mana masuk akalnya kain melebihi mata kaki ini bisa dalam neraka? Yang lain ketawa-ketawa tuh. Subhanallah. Ini yang mereka candain apa nih? Yang mereka bahasnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijadikan bahan tertawa untuk semuanya. Maka sikap kita dalam hal ini, fala takhudu ma'ahum. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka jangan kalian duduk bersama mereka. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Innakum idza mithluhum. Kalau kalian duduk bersama mereka, berarti kalian sama dengan mereka, kata Allah. Berarti kalian mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang timpakan kepada mereka yang mengolok-olok agama Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang munafik beserta orang-orang kafir seluruhnya di dalam neraka jahannam. Subhanallah. Ini Allah bahasakan. Orang yustahza'u biha, orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Sebagai orang-orang munafik, kalau enggak kafir, sudah. Dikumpulkan semuanya di dalam neraka jahannam. Subhanallah. Nah, ini kita berbicara tentang sifat, tentang keadaan secara umum kalau ada yang demikian. Kita tidak boleh berbicara tentang mengkafirkan personnya, tidak. Tapi kalau perbuatan ini terjadi, maka pelakunya terancam kafir. Subhanallah. Ini kalau mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Banyak sekali majelis-majelis canda tawa yang tadi, seperti yang ditanyakan tadi, tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang dibahas di situ. Tapi yang dibahas hanya motivasi-motivasi. Dari mana motivasinya? Motivasi yang super saja sekarang tidak super lagi. Tahu Pak? Yang katanya super, tapi tidak pernah membahas Al-Quran dan Sunnah, hilang supernya. Tinggal menunggu waktu habisnya. Tidak ada manfaat sama sekali, omong kosong. Jadi motivasi terbaik itu hanyalah dari Al-Quran dan Sunnah. Cukup agama bagi kita. Islam ini telah cukup bagi kita. Motivasi apa yang kita inginkan ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada dalam Islam. Sehingga Al-Quran dan Sunnah, agama Islam ini sudah mencakup segalanya. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in. Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, maka majlis-majlis seperti ini mesti kita hindari, tidak perlu kita jadikan sebagai majlis untuk duduk di sana. Kalau memang sudah terlihat nampak di satu masjid, apalagi kita sholat di situ misalnya, kemudian muncul pembicaraan yang menyeleneh, pembicaraan tentang hukum-hukum Allah yang dipermain-mainkan, sudah menyingkir saja. Tidak perlu penasaran juga, Pak. Cukup kita menyingkir dari tempat tersebut. Allahu a'lam. Baik, demikian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat pembahasan kita pada malam hari ini.
Ya, terutama dalam perkara-perkara akidah yang memang perkara ini mesti kita sering untuk mengulang-ulanginya. Kita anjurkan untuk memurojaah kembali. Ya, semoga menjadi prinsip bagi kita yang tidak goyah bagaimanapun orang-orang berbicara tentang Islam yang tidak sesuai sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana orang-orang yang semakin hari ingin menjauhkan manusia untuk menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Kalau akidah kita kuat, insya Allah kita tidak akan ikut-ikutan dalam hal demikian. Ya, banyak orang-orang yang justru hanya mengikuti yang viral, ya, mengikuti ya, hal-hal yang membuat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun ramai, namun digemari oleh masyarakat banyak. Maka jemaah yang kami muliakan, lagi-lagi di sinilah pentingnya kita belajar akidah untuk menguatkan kaki kita di atasnya. Ya. Abaikan perkataan manusia tentang orang-orang yang mempelajari akidah. Walaupun mereka mencemooh, walaupun mereka menghina dengan kata-kata kasar, dengan lakob-lakob, gelar-gelar yang buruk tentang orang-orang yang mempelajari akidah. Ya, abaikan saja. Ya, kita mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.